usul mo ya. Saya gue loh, karena mumet. Kenapa? Siapa langsung balik? Aku tak tahu nih. Langsung balik. Iya wes kan. Langsung saya. Oke siap. Hati-hati loh. Yo. Dari mana Jun? Dari rumah mau kuliah habis ini. Dulu di sana dulu ya, sambil nunggu. Iya, ayo kan. With your broken heart all over again, till you can feel the love. Oh, when the sun comes after rain, you will live again, feeling love again. Love sometimes goes and Oh iya Ri, kamu paham nggak materi tentang mengenali sumber historis kewarganegaraan dan deradikalisasi sebagai sistem filsafat? Soalnya pemahamanku pada sumber histori terdapat pada sila-sila Pancasila, sila ketuhanan yang Maha Esa. Sejak zaman purba hingga kemerdekaan Indonesia, masyarakat Nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal pada semua sistem religi politik tradisional di muka bumi termasuk Indonesia. Agama memiliki peranan sentral dalam pendefinisian institusi sosial. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemerdekaan Indonesia menghadirkan suatu bangsa yang memiliki wawasan global dengan kearifan lokal. Yang ketiga, persatuan Indonesia, sebuah bangsa besar yang mewadahi warisan peradaban Nusantara dan kerajaan-kerajaan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Meskipun demikian, nilai-nilai demokrasi dalam taraf tertentu telah berkembang dalam budaya di Indonesia. Yang terakhir, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejarah mencatat bahwa bangsa Indonesia dahulunya adalah bangsa yang hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Keadaan ini kemudian dirampas oleh kolonialisme. Oh alah, oke, masuk akal juga. Nah, tapi menurut yang disampaikan oleh pengampuku, yaitu untuk historis pendidikan kewarganegaraan dapat ditemukan pada perkembangan pemikiran filsafat politik mulai dari Plato dan Aristoteles hingga pemikir modern seperti John Locke, kalau nggak salah namanya. Nah, pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan untuk membentuk warga negara yang dimiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Nah, pada sosiologisnya yaitu gini Jun, sebagai bagian dari proses sosialisasi yang membentuk identitas sosial yang dianut oleh individu dalam masyarakat, yang bertujuan untuk membentuk identitas sosial yang dimiliki kesadaran akan tanggung jawab sebagai warga negara. Sedangkan deradikalisasi yang bertujuan untuk mengubah identitas sosial yang cenderung terpapar propaganda dan ideologis ekstremis. what you see on the screen, and always what it seems. Such a beautiful day, let's celebrate it. Lagi ngobrolin apa ini? Yuk, lagi ngobrolin materi kuliah nih. Oh alah, sip. Gimana? Ya. Gabung. Gimana? Ya. Jadi gini, aku masih ada yang bingung dalam membangun argumen dan tantangan kewarganegaraan dan deradikalisasi sebagai sistem etika ini loh. Gimana? Masih bingung. Oh alah, tak ngertiku ini nih. Apa kok kewarganegaraan ini ambil deradikalisasi perlu kayak awak dewe. Soalnya yo gak kayak dewe gak jadi masyarakat bisa. Agar masyarakat itu dapat tumbuh dan berkembang dengan aman, bebas dari kekerasan dan ancaman, serta untuk menghormati hak dan kewajiban manusia yang berlaku dalam diri sendiri maupun masyarakat lainnya. Nah, juga harus mementingkan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan strategis dan dapat membantu mengurangi sentimen radikal dan interaksi tidak efektif dengan kelompok lain. Menurutku sih, itu menurut pengalamanku dewi loh ya. Soalnya kan aku bisa dapat ilmu ini ya bisa ya pesan pengalaman.
bisa. Jadi aku menangkapku seperti itu. Nah, sementara itu dalam diri sendiri, nah, pengembangan kewarganegaraan dan deradikalisasi dapat membantu kita menghargai hak dan nilai-nilai sesama manusia. Nah, ini penting pisan ri, bangun hubungan sing resik dan bermitra karo wong liya. Nah, sing mau cakep niku. Bermitra ini kayak apa? Bekerja sama. Maksudnya kayak aku karo Juna ya. Nah, aku karo Juna iki kayak pada-pada duwe usaha lah. Jadi ngebangun hubungan bermitra, bekerja sama dengan usahanya Juna. Itu bisa mengembangkan atau ngebangun hubungan yang resmi itu tadi. Pokoknya pas awal dulu debat bahwa gelut, nah gelut ini dalam artian kayak penggerongan ngono lho. Bentar, Ya Pak. aku ini lho. Nah, itu contohnya. Nah, makanya penting gawe awak dhewe karo masyarakat liyane ben iso padha-padha terhindar teko emosi satu sama lain sing kelewat batas. Nah, ketika memimpin suatu pertukaran pendapat. Nah, itu kan pertukaran pendapat kan jadi dari pendapat dari orang yang satu terus orang yang lain kan berbeda pendapat pasti. Itu kan bisa jadi mereka kalau sama-sama nggak terima pendapat akhirnya kan bisa bertengkar gitu. Jadi ketika memimpin suatu pertukaran pendapat itu tadi atau menghadapi situasi yang meningkatkan ketegangan di antara keduanya, ya contohnya seperti tadi di Muno kurang lebih. Paham. Jadi kesimpulannya adalah bahwa pendidikan kewarganegaraan dan deradikalisasi menurut historis dan sosiologisnya yaitu tidak hanya berada pada Pancasila saja, melainkan juga dari perkembangan pemikiran filsafat politik juga bisa ditemukan, dan pada bentuk identitas sosial juga bisa dimengerti oleh individu dalam masyarakat dalam menganut nilai-nilai sosial. Oh lah, jadi tadi itu kalian ngobrolin ini apa namanya pendidikan kewarganegaraan dan deradikalisasi tentang sebuah historis dan sosiologis dari materi yang kalian pelajari tadi. Tapi udah paham nih? Udah lah, udah. Oke. Udah jam segini nih, waktunya masuk. Ayo masuk. Telat nanti. Ayo. Such a